pajak semua, kali kita dalam acara angkringan. Ayo ngobrol pajak secara ringan. Kali ini telah hadir bersama saya Om Dwi dan Mbak Puspa. Dua-duanya spesial karena Mbak Puspa ini udah sering sobat pajak lihat dan dengar sosialnya KPP Pratama Kosambi, artis. Kemudian Om Dwi ini malah tayangannya wajib pajak yang datang ke KPP Kosambi di meja Hebles. Tayangan kalau kita lagi piket nih, kalau saya yang piket maunya sama Om Dwi katanya. Wah, ya teman-teman sobat pajak semua. Kita kali ini akan membahas mengenai pelaporan PT tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan. Langsung saja nih pertama kali ke Mbak Puspa nih ya kan. Apa tuh Om? Apa sih ini pertanyaan yang paling sering nih tanyakan. Kita kan karyawan ini udah dipotong pajak langsung dari perusahaannya. Kenapa harus repot-repot lapor SPT tahunan? Nah, pertanyaannya. Silakan Mbak. Baik Om Mari. Jadi kawan pajak, sebenarnya kenapa sih karyawan ini padahal sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja gitu ya Om, tapi tetap harus melaporkan SPT pribadinya masing-masing sendiri. Tuh, jadi intinya sih ada 3 Om. Yang pertama, memang semua yang mempunyai NPWP wajib untuk melaporkan SPT tahunannya masing-masing. Seperti itu. Yang kedua, kenapa nggak pemberi kerjanya aja sekalian melaporkan gitu kan? Iya. Kan udah motong, bayar, langsung laporin aja gitu kan? Karena yang kedua ini pemberi kerja ini nggak tahu nih si masing-masing karyawannya ini apakah ada penghasilan lain di luar dari pemberi kerja. Kalau nggak ditanya itu ya. Iya. Punya penghasilan apa lagi di luar kan? Kepo banget. Kepo banget ya. Iya. Yang tahu penghasilan lain kan masing-masing orang pribadinya. Jadi masing-masing orang pribadinya ini harus lapor SPT. Yang ketiga, sebenarnya yang dilaporkan di SPT kan juga bukan hanya penghasilan aja Om. Apalagi? Ada harta. Hutang. Kalau malu nggak usah dilaporin tapi hutang. Terserah Om deh. Kita kan adanya kan di konsul tuh kan, Om kalau hutang sama saudara boleh nggak dilaporin? Gitu. Apa-apa saya bilang. Boleh memang kan. Ya, boleh aja kan, boleh aja kan, boleh aja. Nggak usah deh Pak, terserah juga. Kan? Terserah juga. Iya kan kayak harta hutang itu pemberi kerja kebanyakan nggak tahu ya gitu. Jadi makanya masing-masing. Belum lagi musim pinjol sekarang Bu ya. Oh, Bapak iya. Ikutan Bapak. Ada juga. Jadi seperti itu, makanya kewajiban pelaporan bukan di pemberi kerjanya tapi masing-masing yang memiliki NPWP-nya seperti itu Om. Jadi kalau kita semuanya nyerahin datanya ke mana kepada perusahaan kan. Mungkin perusahaan bisa, tapi juga bukan kewajiban perusahaan ya. Benar. Ya. Tapi Om mau ngasih data? Enggak. Ke perusahaan. Kecuali diwajibkan. Kalau Mas Dwi ada mau nambahin nggak? Ya paling sih soal harta tadi ya. Kalau kita misalnya, ini kan harta ini sensitif nih, rahasiaan ya kan. Kalau kita misalnya ngasih ke perusahaan, yakin nggak sama perusahaan dipakai untuk yang lain-lain? Nah itu kan sensitif kayak gitu Om. Karena ini udah interseksi sama manusia ya. Jadi takutnya nanti gimana, makanya dibikin ya untuk lapor SPT tahunan orang pribadi ya lapornya di namanya SPT tahunan orang pribadi ya di pribadinya masing-masing. Belum lagi bebannya berat kalau di perusahaan. Kalau karyawannya banyak, ya kan? Laporin semuanya. Sekempor itu. Bagian teksnya. Kempor itu. Ampun-ampunan itu. Kalau ada kan ada perusahaan yang sampai ratusan ribu itu kan. Jadi sebetulnya perusahaan cukup kewajibannya apa Om? Karena kalau untuk pasal 21-nya ya karyawan ya. Perusahaan ini kewajibannya cuma potong, bikin bukti potong. Ya. Nah, kalau perusahaan emang lapor pasal 21 ya kan, tapi dia kan lapornya global untuk perusahaannya, pajak yang udah dia potong. Oh, SPT masa 21. SPT masa 21 perusahaannya. Ini yang sering salah
salah tangkap mungkin ya karyawan Ya. ya. Mereka mikirnya pasti udah dikasih buku potong, kamu udah dilaporin berarti sama perusahaan. Padahal ya seperti tadi Bu bilang, ini kewajibannya di orang pribadinya masing-masing, enggak di perusahaannya. Oh. Si Om. Kalau ini apa namanya wajib pajaknya misalnya Pak, saya di bawah PTKP masih wajib lapor nggak misalnya? Nah ini, jadi kalau untuk yang wajib pajak, peroleh penghasilan di bawah PTKP, penghasilan tidak Nah. kena pajak ya, itu sebenarnya juga nggak wajib lapor SPT Om. Wajib Kan ya. nggak wajib lapor SPT tahunan selama penghasilannya masih di bawah PTKP. Kan ya, kita ambil contoh misalnya dia masih single ya, masih sendiri, belum Jomblo, nikah, jomblo. jomblo akut ya kan. Jomblo. Masih jomblo akut. Jelep. Tapi belum kronis ya Om. Oh, akut aja ya kan. Jadi PTKP-nya masih 54 juta tuh, Nah, ya kan. 54. Setahun ya, 54 setahun. Bulan Nah, tuh sebulannya kan berarti 4 4.500.000 ya. 4.500.000. Nah, selama dia dapat penghasilan di bawah 4.500.000 itu sebulan, ya berarti nggak wajib lapor SPT tahunan. Satu ya. Ya. Mm-mm. Ada satu lagi nih yang nggak wajib lapor SPT tahunan. Ini untuk wajib pajak yang statusnya non efektif. Non efektif. Pegawai non efektif. Pegawai tapi non efektif. Ah. Bisa jadi mungkin udah berhenti, Iya. ya kan? Pensiun kan? Oh Pensiun. iya. Pensiunnya bisa non efektif berarti Bisa ya. aja dia udah berhenti bekerja, udah nggak memperoleh penghasilan lagi kan? Tapi kalau pensiunnya di atas 10 juta gimana Om? Oh, masih ada uang pensiunnya. Iya. Gimana Mbak Puspa kalau ada? 10 juta masih 10 punya juta, apa oh. nyewa-nyewain kondo. Oh, wow. Sebenarnya kalau pensiun tapi masih ada penghasilan, hitungannya kan masih ada objek pajaknya kan. Jadi Kalau yang misalnya pensiunnya kayak kita ya ASN kan kecil gitu kan. udah mau pensiun ya Pak. Aduh, pensiun. Pensiun, habis itu dimpanin sama biasa aja ya. Habis itu mungkin disubsidi sama Subsidi. anak. Ya kan? Ah, iya. Masa subsidi sama anak, dari anak saya bilang penghasilan sih. Subsidi sama anak, subsidi orang tua ke anak, subsidi anak ke orang tua nggak kena Anak orang pajak. tua. Nggak kena pajak itu. Nah, kata apa? Nggak kena pajak gitu. Enggak lah ya. Enggak lah, Enggak. dari anak orang tua. Enggak. Ya kan? Itu kan bentuk bakti anak kepada orang. Apa yang maksudnya kalau kita di undang-undang? bisa hibah. Oh Hibah ya? Mm-mm. Iya, hibah ya. Hibah, kalau hibah Oh, dia kena, satu Om. Oh iya, dia benar. Oh, Hibah ya, hibah 1 derajat kan nggak kena. Oh iya. Terus lurus 1 derajat, Lurus 1 derajat. nyenggol kiri ya, nyenggol kanan. Apa nyenggol kiri nyenggol 1 kanan? derajat kiri gitu kan. Oke, jadi kalau ini nih, kalau misalnya tertarik juga saya nih, kalau biasanya non efektif itu kan kalau di kita tuh ada yang usahawan nih ya, Mbak ya, Mbak Puswan ya, ada yang usahawan yang non efektif atau pekerja bebas gitu ya. Nah, kalau karyawan nih kok bisa ya? Karyawan bisa non efektif gimana Mbak? Biasanya ya, Nah. sebagian besar karyawan-karyawan yang non efektif ini biasanya tidak atau terlambat lapor SPT tahunan selama 2 tahun berturut-turut. Itu biasanya memang secara jabatan jadi non efektif gitu. Berarti nggak wajib kalau non efektif. Kalau non efektif jadi nggak wajib lapor. Terus yang bikin non efektif yang lain? Yang lain permohonan dari WP-nya sendiri. Oh, kayak tadi ya, misalnya yang pensiun, ngajukan, non efektif, Mengajukan ya. permohonan non efektif gitu, atau KPP petugas menemukan data lain sehingga menonefektifkan secara jabatan. Oh, KPP gitu. juga bisa secara jabatan. Bisa. Tapi untuk karyawan sih sebenarnya tetap dihimbau untuk lapor SPT ya Om ya. Kenapa gitu? Kenapa gitu Mbak? Karena kalau karyawan ini kan masih aktif bekerja. Iya, iya. Biasanya NPWP juga diminta sama pemberi kerjanya kan. Itu kemarin tuh kan sering tuh yang kita akhir tahun ya, waktu pemadanan itu ya. Wah, diberondong sehari sampai 60, 70, 80 Iya. itu. Ampun-ampunan itu ya. Alasannya cuman pemadanan ya Bu ya. Pemadanan. Kemudian kalau mau ngajuin apa KPR gitu ya Oh, Om ya. Yang terkait administrasi bank Oke. itu harus Ini kita pernah aktif. bahas juga ini kayaknya ya kemarin ya. Sebentar. Ini ada sobat pajak ya, kalau misalnya terkait mengenai manfaatnya aktif dan non efektif ini, kenapa tadi
Mbak Puspa bilang aktif aja tetap ya, jangan non efektif ini ya. Kita bahas di podcast di Pemadanan NIK NPWP ya. Kalau teman-teman buka YouTube-nya KPP Pratama Kosambi, ada di episodenya angkringan episode 7 mengenai NPWP 16 digit ya. Jangan lupa nih. Like, Ada comment, Pak Ari lagi. subscribe. Ya sama saya nih. Ya. Oke deh, kita balik ke laptop nih. Ya, di sini kan untuk laporan SPT ini seperti tema nih kan, SPT tahunan ini ya. Ini apa aja yang dibutuhkan, di mana kita tempat melapor, dan gimana caranya kita bikin laporan SPT tahunan ya. Mbak Puspa apa Mas Dwi ini? Mungkin saya dulu nanti di lebih detail banget itu sama Wah. ahlinya aplikasi. Aplikasi ya. Kesayangan Kesayangan WP ini. Jadi sebenarnya untuk lapor SPT tahunan orang pribadi karyawan ini masih bisa sebenarnya secara manual. Selama manual tuh maksudnya pakai formulir kertas itu Om. Oh gimana itu? Masih udah zaman gini Bu, masih bisa kertas Bu? Sebenarnya masih bisa selama memang belum pernah lapor elektronik sebelumnya. Oke. Itu masih bisa, tapi sebenarnya kita tidak menyarankan itu karena sekarang udah pakai smartphone semua ya, kebanyakan ya handphone, smartphone Om. Oh iya. Smartphone ya? smartphone. Ini handphone ini. Smartphone. Sudah pakai smartphone, lebih enak menggunakan e-filing. Jadi secara online bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja Apa gitu. saja, sedang apa saja gitu. Ya enggak juga sih. Oh, iya. Jadi yang dibutuhkan itu yang disiapkan ya. Karena kita pakai browser, pertama jaringan internet kalau pakai. Iya. Jelas ya. Kalau kuota. Kalau sobat kuotanya habis, boleh mendekat ke ini tempat-tempat apa yang ada jaringan internet gratis. Okay. Kuota, terus smartphone atau laptopnya juga harus ada. Oh smartphone. Smartphone atau Laptop laptop. kan nanti gede Bu. Oh ya smartphone lah untuk karyawan. Berapa tuh tadi? Ketiga. Ketiga itu kalau belum punya, lupa login DJP online atau belum pernah login DJP online harus punya e-fin Om. Oh Evin. E-fin ini untuk orang pribadi diajukan ke KPP ya untuk aktivasi e-fin. KPP terdekat di mana aja bisa, yang paling dekat dari Ya, wajib mana aja ya, pajak. Kemudian keempat itu bukti potongnya yang dari pemberi kerja disiapkan juga. Gitu. Dan untuk lebih jelasnya ke aplikasi, jadi lapor lewat e-filing di djponline.pajak.go.id. Untuk menu-menunya mungkin Mas Dwi, silakan Mas Dwi. Silakan. Gimana caranya kita ngelapor? Apa aja nih yang disiapkan oleh sobat pajak, karyawan untuk lapor SPT tahunan? Kalau untuk bahan-bahan masa kita bahan-bahannya tadi seperti Bu Puspa udah sebutin ya, Bang Puspa udah disebutin. Nah, kalau untuk lapornya secara online kita ke halaman online pajak.go.id. Bikin aja ya. Login itu kita ya kan, pakai nick, password, masukin captcha, login. Nah, habis login kita ke menu lapor. Nah, di menu lapor itu ada ikon filing. Kalau kita kan karyawan ini ya, untuk karyawan kita pilihnya yang filing. Nah, nanti setelah kita pilih itu ada 3 pertanyaan tuh yang wajib kita jawab. Ya kan? Pertanyaan pertama itu apakah Anda melakukan pekerjaan bebas? Ya kan? Jawabannya itu ini yes no question, jadi ya tidak jawabannya. Kalau kita pilih ya pekerjaan bebas, nah kita ini nanti diarahin ke form. Karena kita isinya nggak pakai e-filing untuk pekerjaan bebas. E-form ini nggak bisa pakai handphone ya? E-form nggak bisa pakai handphone, Oke. sayangnya. Harus Jadi pakai harus laptop. pakai laptop sekarang ya. Terus jadi kita pilih tidak nih, Ya, karena kita tidak. karyawan ya. Pertama tidak ya, jawaban Pertama pertama. tidak. Pertanyaan kedua ini, apakah Anda pisah harta atau memilih terpisah? Status NPWP-nya ya. Nah, ini kita pilih tidak juga. Tidak juga. Yang ketiga ini pertanyaan penghasilan. Apakah penghasilan yang diterima kurang dari 60 juta? Oke. Nah, kalau kita jawab kurang dari 60 juta, kita diarahkan ke SPT 1770 SS. SS. Sangat sederhana. Ya. Kalau kita pilih di atas 60, kita pilih tidak ya, apakah kurang ya, kita diarahkan ke 1770 S. Sederhana. Jadi ini maaf, yang SS ini untuk yang penghasilan
kotornya, brutonya Maksudnya di bawah 60. juta. Kalau yang S 1770 S itu untuk penghasilan bruto 60 juta ke atas gitu ya. Betul sekali. Oke. Om. Silakan lanjut Om. Oke, jadi kalau ini kita yang di bawah 60 juta dulu ya. Kalau untuk yang di bawah 60 juta kita pilih SS ini ngisinya gampang, 5 menit kelar lah. Iya, Makanya, iya. ya. Ya, 5 menit kelar. Jadi ya cukup kita masukin penghasilan bruto. Bruto itu kita cek nih, potongnya. Potongnya. Itu ada bruto. Ya. Penghasilan bruto. Kalau kita cek di potong itu bruto itu ada di nomor 8. 1721 A1 ya. Dipotong 1721 A1 ya. A1, oke. Itu ada di nomor 8. Nomor 8. Itu ada penghasilan Bruto. Aja langsung input. Oke. Terus ada juga inputan selanjutnya itu kurang. Kurang. Pengurangan kalau di 1721 A1 itu nomor 11. Nomor 11. Itu penjumlahan nomor 9 nomor 8 ya, 8 ya. Ya, oke. Jadi di nomor 11 itu input aja langsung. Input. Oke. Setelah itu habis itu input PTKP. PTKP. Tidak kena pajak itu nomor 15 dipotong. 15. Ya kan? Sih sebenarnya kita cuma milih aja, kita nggak input angkanya Om. Oh gitu. Itu otomatis dia angkanya itu sama sistem udah otomatis muncul, kita tinggal pilih statusnya aja. Oh yang PTKP nih. Itu untuk PTKP ini kita nggak input angkanya. Cuma Oke. pilih statusnya aja. Lihat aja dipotong. Heeh. Status kita dipotong apa tuh? Kalau TK0 itu TK0. Berarti di bukti potong itu ada status ya, ada status kita. Benar. Jadi walaupun ini yang sering kejadian kan wajib pajak ini nggak ngupdate nih, ya kan? Dia udah K2 di bukti potongnya masih K0, diisi K2 gitu kan. Itu gimana kalau Om? kasusnya kayak gini sih kita ikut ke bukti potongnya aja. Oh baiknya kita Baiknya ngisi. kita ikut ke bukti potongnya Oke. aja, karena dasar kita pengisian kan bukti potong ya. Hmm. Nah untuk setelah dapat bukti potong ternyata salah, ada baiknya kita lapor ke perusahaan. Oh ngupdate, Update di update, bagian update pasnya, supaya pajak berikutnya udah PTKP-nya sesuai sama kondisi sebenarnya gitu ya Om ya. Oke. Terus setelah ngisi PTKP nanti itu langsung sistem kan itu sendiri. Iya. Keluar ya. Ah, Apa namanya? Terlihat utangnya. Kalau dalam kasus ini pasti nihil karena penghasilannya di bawah PTKP. Ya. Terus habis itu kita input harta. harta. Ya, harta di sini kalau yang 1770 SS ini nggak didetilin Om satu-satu. Oh. Hartanya Hartanya. bentuknya apa? Cuma global jumlahnya aja. Jadi yang diisi jumlahnya aja. Jumlahnya aja per 31 Desember. Kalau misalnya saya punya tanah, punya motor misalnya, rumah lah, rumah sama motor gimana Sama motor. isinya? Oke, kalau misalnya punya rumah sama motor ya udah dijumlahkan nilai rumahnya ini. Kan harga perolehan yang dimasukin ya Om ya. Iya. Harga perolehan motornya berapa? Harga perolehan rumahnya berapa? Harga perolehan itu apa Om? Harga pembelian. Harga beli. Harga beli aja. Oke. Jadi teman-teman harga beli ya. Harga beli, harga perolehan itu harga beli. Oke. Ya. Terus setelah utang. itu utang. Ah. Itu input, kita input utang sama di sini juga nggak diinputin utangnya utang. Siapa aja? Siapa KPR atau Oh, lebih aman ya kalau ngisi pakai SS ya, kita hutang ya. Maksudnya gimana? Kita banyak-banyakin hutang ya, kalau emang hutang kita banyak. Gak usah malu kan. Gak usah malu kan. Karena saya ingat kalau saya ngisi S itu kan ada namanya. betul yang pemberi Oh, pinjamannya oh, siapa? iya. Ada kan ya kalau di S, kalau di Betul, SS ini kan nggak ada, cuma jumlahnya aja per 30 Desember Oke. tahun pajaknya ya. Kayak gitu. Submit ya. Kan? Ah, Terus itu nanti kita bakal dibawa ke halaman verifikasi. Oke, oke. Diklik, ada bisa diambil kode verifikasi di sini. Ah. Diklik aja itu, diambil kode verifikasi di email. Oke, email. Email yang kita Oh iya, pantas ada yang cari kan. Pak di mana patokannya dikirim Pak? Karena seringan tuh wajib pajak tuh langsung tutup aja Pak. Nah, itu Gak kebaca tuh kemana kirimnya tuh. sebenarnya kan itu dikirimnya ada dua opsi, dua pilihan. Iya. Kan email sama nomor handphone. Ah, ah. Kalau nomor handphone kan kena pulsa. Ah. Dan itu kan tahu sendiri ya, pulsa udah mulai jarang ya, orang Iya. belinya kan pakai data. Iya. Kan jadi kita ke ya gampang. Oke. Karena kalau udah dapat masukin ke halaman yang tadi. Halaman Ada tadi. tabnya tadi, verifikasi, Kirim. kirim, Udah selesai, gitu aja. selesai. Tanda terimanya kirim lagi ke kita. Oh, jadi tanda terimanya dikirim ke email, terus kode verifikasinya di email. Yang diisi kalau SS itu nomor 8, nomor 11, sama nomor 15. Dah, gitu aja. Oke, oke. Nah,
Ya, kalau yang S Sekarang gimana kalau Om? yang S sebenarnya S ini sama kayak SS tapi lebih kecil. Oh, Gitu ya. iya iya iya. Kan? Nah, ini sama kalau untuk SS untuk yang S Hmm. harta ini wajib cuci. Kan tadi ini harta itu wajib cuci. Kalau harta di S ini dibilkan. Misalnya punya mobil tahun berapa Iya. ya kan tahun 2020 harganya berapa. Iya. Ada kolom keterangan juga bisa apa namanya nomornya Iya. ya kan sebagai ID. Terus tanah kan tanahnya ini tanah buat tanah untuk tempat tinggal pengusaha ada urutannya juga. Jadi di situ kalau untuk jenis hartanya udah ada drop down, udah ada listnya. Kita Udah ada tinggal listnya, pilih tinggal aja. pilih. Tuh. Jadi klik aja kalau bingung, klik aja dulu ya, baru milih gitu ya. Oke oke. Tuh, buka aja cari di situ kan ada. Tapi kadang juga ada yang gini, Pak saya nggak punya apa-apa Pak. Oh, Kan saya nggak punya harta Pak. Ya kalau kan? kalau S gitu gimana ya nggak punya harta ya? Berarti boros ya. Iya jadi gajinya Boros habis ya. semua kayaknya buat makan kan, nggak punya harta dia. Tapi masa handphone nggak punya sih? Nah itu jadi di situ. Oh, Jadi satu-satu ada juga lah peralatan elektronik. mungkin malu Jadi malu. kan, Iya. peralatan elektronik bisa dimasukin. Jadi kalau punya handphone masukin handphone. Sampai ada wajib pajak nggak percaya, saya bilang peralatan dapur saya masukin. Saya juga nggak percaya. Saya masukin peralatan dapur. Bahan mas dapur saya masukin, peralatan elektronik saya masukin gitu. Beda. Harta kayak gitu ya Om ya. Jadi harta didetilin aja kalau di situ kan. Terus selanjutnya habis harta sama utang. Ah, Kan? Nah kalau utang di sini juga detail juga pemberi pinjamannya siapa, tahun berapa minjamnya, pokoknya lebih detail lah ya. lebih detail. Nah selanjutnya tuh ada juga isian daftar keluarga. Daftar keluarga. Daftar keluarga ini kita isi sesuai PTKP, harusnya inline sama PTKP kita. Seharusnya. Seharusnya inline. Cuma dalam beberapa kasus mungkin aja yang seperti kasus tadi belum diupdate tuh di potongnya, kan? Iya, Kalau iya. belum diupdate potongnya tetap aja di sesuai keadaan sekarang Oke. ya kan, uploadingnya sesuai potongnya dulu, nanti update ke perusahaan biar kedepannya Bisa bisa diupdate. diupdate Ya, oke. sesuai. Nah untuk harta, utang sama daftar keluarga ini kalau nggak ada perubahan tahun depannya nggak perlu ngisi ulang, tinggal klik di sebelah kiri itu kan harta pada tahun lalu, Oke. harta pada daftar keluarga setahun lalu. Selanjutnya, nah kalau tadi penghasilan kita isinya langsung dari buku ya Om ya. Kalau di 1770S kita ngisinya di neto. Jadi yang diinput di situ penghasilan netonya. Neto itu nomor 12 kalau dipotong 1221A1. Kita input neto sama input PTKP sama PTKP juga tadi Ini bukti potong. potong kita apa statusnya aja kan, statusnya aja sama yang paling penting satu potongnya kan kita harus kita input kan. Jadi ada inputan jadi pajak sih ya maksudnya ya, kan input potong yang kita terima dari pekerja. Oh, bukti pemotongan 21 tadi, 17 21 A1 A2-nya. A2-nya kita input. Oke. Kan kita input. Inputannya itu di situ cuma minta jenis pajaknya ini bekerja satu Ya. kan, lalu terus NPWP pemotong, NPWP perusahaannya kan kita input aja NPWP perusahaan tempat kita bekerja. Habis itu di bawah itu ada kolom nama, itu nggak perlu kita klik aja, kalau NPWP nya kali langsung jadi untuk nomor bukti potong, tanggal bukti potong, nomor bukti potong itu di atas, paling atas di bawah itu ada nomor bukti potong, terus tanggal bukti potong di bawah, paling bawah ada nomor bukti potong sama jumlah PPh yang dipotong nomor 20 kalau di Nomor 20. Jadi tadi netonya itu nomor berapa Om? neto nomor 12 12. PTKP nomor 15 sama. Terus pajak yang dipotong 20. Itu aja sebetulnya ya. Iya, jadi Lebihnya lebih teknis kepada rincian bukti potongnya aja ya, nyalin-nyalin. sebenarnya kalau Tapi datanya semuanya ada di bukti potong ya Om, ada berarti semuanya ya. datanya di potong. Dengan kita bawa, artinya gini, dengan kita bawa bukti potong aja sebetulnya udah bisa ya kita ngisi gitu ya. Jadi nggak apa, nggak susah sebetulnya ya. Oke. Sebetulnya nggak terlalu sulit Bu ya. Kalau kita mungkin saya juga cari-cari kan di apa di
medsos lah ya atau internet gitu ya, searching tutorial aja udah banyak sebetulnya, kayak e-filing 1770S, SS. Jadi teman-teman sobat pajak semua bisa untuk searching aja di internet itu tutorial itu SPT e-filing SPT 1770S dan 1770SS itu ada ya, sehingga lebih bisa lebih terbantu ya. Tapi kalau misalnya juga masih belum, sobat pajak bisa datang langsung ke KPP, dan nanti kita sudah di KPP Kosambi sudah ada satgasnya nih ya Mbak Aman, iya. Om ya. Satgasnya sejak awal Februari dan bisa bantu sobat pajak semua untuk melaporkan. Nah, saya kira podcast hari ini untuk tema lapornya kayaknya udah tadi Om Dudi jelaskannya dari A sampai Z, malah mungkin udah di AA-nya, di AB juga, AC juga udah lewat ya, ya. Lagi ngerjain Excel. Ngerjain Excel. Kayaknya kita harus bikin kelas pajak sering-sering nih Bu, kayaknya nih Bu ya. Oke, itu aja nih. Terima kasih Mas Dwi, terima kasih Mbak Puspa. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih semua sobat pajak semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa lapor SPT tahunannya sebelum tanggal 31 Maret 2024. Sekian podcast angkringan hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan sobat pajak semua dalam pengisian SPT tahunan tahun ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.